أعلم متقبلا وفتح الله لنا فتوح العارفين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع والدعاء لا يسمع اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibnya mahar dalam pernikahan. Jadi mahar itu wajib walaupun dia tidak di dalam syarat maupun rukun pernikahan, karena memang mahar itu merupakan nafkah pertama seorang suami kepada istrinya. Maka dari pemberian mahar itu bisa kita ukur bagaimana kedepannya seorang suami itu apakah akan dermawan kepada istrinya atau polid pedal. Di dalam fikih Islam itu kalau si suami polid pedal padahal dia mampu sehingga menafkahi kurang seorang istri berhak mengajukan cerai gugat. Iya. Tapi kalau dari awal si istri tahu kalau suaminya tidak mampu dan memang ngaku tidak mampu, kok dalam perjalanan pernikahannya dia tidak mampu menafkahi, istri tidak punya hak untuk gugat cerai. Kenapa? Karena dari awal sudah diketahui. Diketahui kalau dia nggak mampu gitu maksudnya. Misalnya ada wanita kaya raya naksir sama supirnya misalnya. Kata supirnya, saya nggak mampu bu biayai kehidupan ibu. Saya ini aja kerja sama ibu misalnya gitu. Wis rapopo, yang penting yang penting aku ono bojone misalnya. Suatu saat akhirnya nikah dan betul si suami tidak mampu menafkahi, maka si istri tidak boleh menghina suaminya. Dari awal sudah tahu memang tidak mampu. Dan tidak boleh gugat cerai suaminya karena dari awal sudah tahu memang tidak mampu. Iya fikih gitu. Di fikih gitu. Kalau memang dari awal tahu ya. Tapi kalau dari awal memang dia mampu, awalnya mampu terus kemudian dia tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau. Tidak mau menafkahi dengan baik dan benar, itu baru kemudian gugat cerai. Jadi beda antara tidak mampu dengan tidak mau. Beda. Nah, kalau tidak mampu nanti ada pembahasan tersendiri untuk yang tipe yang kedua itu ada. Walaupun sabar itu tentu lebih baik. Tapi sabar itu enak ngomongnya aja kadang, prakteknya kadang ya. Ya. Mahar adalah salah satu syarat sahnya akad nikah menurut kitab ini ya. Tapi kalau di KUA tidak masuk. Di KUA itu tidak masuk. Tidak masuk dalam syarat. Di fikih juga nggak masuk sih, karena dia nafkah pertama. Mahar adalah salah satu syarat sah akad nikah. Kalau dibilang syarat juga enggak juga. Karena syarat itu kan ketentuan yang harus dikerjakan sebelum. Nah, sementara mahar kan diberikannya setelah, ya kan? Setelah akad. Ya inilah cara baca buku ya, enggak harus semuanya kita iyakan. Ya kadang penulis itu ya ada salahnya. Mungkin dia enggak salah juga menurut pendapat ulama yang lain mungkin. Cuman ini kritik aja dan kita boleh nggak sepakat itu maksud saya gitu. Akad nikah tidak sah bila mahar tidak ada. Walau demikian mahar boleh diberikan secara tunai dan boleh juga secara tunda atau dicicil, diutang. Berapa kali? Ya harus jelas. KPR. Ya jadi intinya gini. Mahar itu harus ada, itu satu. Harus ada. Tapi di dalam akad dia tidak wajib disebut. Nggak sampai disebut, dalam akad nggak wajib disebut, nggak wajib. Cuma kalau nggak disebut, yang penting disepakati bahwa ada mahar. Dan tidak boleh tidak ada mahar. Mahar tetap harus dibayar.
Tiada pernikahan tanpa mahar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada orang yang berkehendak menikahi wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau, sedang beliau tidak berhasrat untuk menikahinya, atau tidak berkenan lebih tepatnya ya. Carilah mahar walau hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Orang itu pergi dan kembali lagi menjumpai Nabi kita Muhammad SAW, karena tidak ada mendapatkan barang apapun di rumahnya. Rasulullah Muhammad SAW bertanya, apakah kamu mempunyai hafalan dari Al-Quran? Orang itu menjawab, ya, saya hafal surah ini dan surah itu dan surah Al-Baqarah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, baiklah, aku nikahkan kamu dengan mahar ayat Al-Quran yang kau hafal. Ini maksudnya mengajarkan ya, mengajarkan, bukan cuma dibaca, tapi apa yang dia hafal disuruh mengajarkan kepada istrinya maksudnya. Karena dulu itu kalau istilah membaca Al-Quran itu, mushaf itu belum ada kecuali di sekretaris Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau dulu ada istilah di zaman Nabi dan para sahabat, istilah membaca Al-Quran itu maksudnya hafal. Hafal. Jadi ini sependek yang saya pahami ya, ini bukan membaca hafalannya, tapi mengajarkan apa yang dia hafalkan kepada istrinya. Adapun ketika seorang gadis menghibahkan dirinya kepada seorang pemuda tanpa mahar, maka itu adalah pernikahan yang batil. Ya, karena kalau sampai mati dalam keadaan mahar belum dibayar dengan sengaja ya, maka berarti dia mati sebagai penzina. Bu Maulana lama nggak kelihatan kayaknya Bu Maulana ya. Tapi sehat Bu ya? Sehat tapi Bu ya? Ya lama nggak kelihatan kayaknya. Oh, ikut anak ya. Tapi sehat kan Bu ya, insyaallah. Oh, dari Dubai. Masya Allah, tapi sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kenapa katanya? Enggak. Oh, enggak batuk Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau batuk harus ayo siapa yang batuk ke Dubai? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang menikah dan tidak bayar mahar sampai matinya maharnya nggak dibayar, maka dia mati sebagai seorang penzina. Naudzubillah min dzalik. Di dalam rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, ibunda kita Zainab radhiyallahu anha adalah wanita yang menyayangi kaum miskin dan selalu bersikap lembut kepada mereka sampai sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tatkala Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, beliau segera masuk ke dalam Islam karena beliau melihat din itu beserta misi dakwanya berdasarkan pada kasih sayang dan kesetaraan. Karena memang Islam ini tidak mengenal kasta sosial, tidak mengenal ajaran Islam maksud saya. Ketika Nabi diutus di Jazirah Arab itu ada kasta sosial. Sebagaimana di Jawa ini juga ada kasta sosial. Ada kasta Sudra, Brahma, apalah istilahnya macam-macam itu. Fakta kan istilah darah biru, darah putih, darah merah. Nah, itu kan ada semua di kita ini. Nah, kaum abangan, kaum santri, kaum ningrat, kaum macam-macam. Sarungan. Kaum sarungan. Sarungan mesti ngerokokan. Belum tentu. Sarungan itu praktis, ISIS, demokratis. ISIS sih, Pak. Langit praktis, ISIS, demokratis. Lanjut. Jadi singkat cerita, orang yang Islam datang menghilangkan kasta-kasta itu. Sehingga di surah Al-Hujurat ayat 13, kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Kemuliaan itu tidak diukur dari jenis kelamin. Di Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Tapi yang diukur adalah ketakwaan.
Pria wanita titik tekan kemuliaannya bukan pada jenis kelaminnya, tapi pada ketakwaannya. Loh, tapi Ustadz, dalam struktur organisasi rumah tangga kan suami kepala rumah tangga, satu tingkat di atas istri. Itu bahasa Qur'annya di surah Al-Baqarah ayat 228. Maka jawabannya itu dalam struktur organisasi, supaya kemudian ada pemimpinnya. Itu aja sebenarnya. Tapi di sisi Allah kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin, tapi diukur dari apa? Takwa. Maka Asia dan Fir'aun yang dimuliakan siapa? Asia alaihissalam. Itu satu ya. Tidak diukur dari warna kulit juga. Kemuliaan seseorang dalam Islam tidak diukur dari warna kulit. Mau hitam banget, mau coklat sawu bosok, apa namanya, kuning langsat, putih kemerahan apa merah, mau warna apa kulitnya itu, maksudnya mau suku bangsa apa gitu maksudnya. Itu nggak ngaruh bahwa bangsa Eropa lebih mulia daripada bangsa Asia, enggak, atau dibalik, enggak. Yang betul adalah ketakwaanlah yang menentukan orang itu mulia atau tidak mulia di sisi Allah. Jadi kalau dia takwa ya mulia, kalau nggak takwa ya nggak mulia, gitu aja. Makanya kalau ingin mulia harus menjadi pribadi yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Islam tidak mengukur kemuliaan dari banyak atau tidak banyaknya harta Anda. Islam loh ya. Saya nggak ngomong fakta sosial, tapi kita ngomong ajaran dalam Islam. Dalam Islam mau kaya mau miskin diperlakukan sama, lengkap dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Maka para sahabat Nabi itu yang kawaya rawaya ya banyak, sebagaimana yang miskin juga banyak. Dan semuanya dimuliakan. Para nabi dan rasul juga gitu, yang kawaya raya ya ada, yang miskin ya ada, dan semuanya harus kita muliakan. Karena kita memuliakan itu ukurannya bukan kaya atau tidak kaya, tapi ketakwaan tadi. Makanya kan ketika seseorang misalnya datang dengan segala kekayaannya, maka bukan kaya itu yang membuat dia mulia, tapi perbuatan baik dia dengan kekayaan itulah yang membuat dia mulia. Paham maksudnya ya? Nah, sebaliknya kekayaan juga membuat dia terhina kalau dia bersikap yang keliru dengan hartanya. Nah, demikian juga orang miskin. Orang miskin dia tidak akan terhina karena kemiskinannya, asal dia benar dalam bersikap saat diuji dengan kemiskinan itu. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi walaupun miskin tapi mulia. Nah, demikian juga dia justru akan semakin terhina dengan kemiskinannya kalau dia salah dalam mensikapi kemiskinannya itu. Itu yang saya sering sampaikan di sini ya, bahwa para Nabi itu berhasil mendidik para sahabatnya itu walaupun miskin tapi mentalnya mental memberi, bukan mental meminta. Jadi mentalnya mental senang memberi, bukan mental meminta. Itu yang Nabi berhasil membangun mentalnya para sahabat itu. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Walaupun tampaknya miskin tapi kehormatannya betul-betul terjaga. Itu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyatakan mau ada perang dan kita butuh patungan untuk bantuan biaya perang itu ada yang membawa bantuan seperti Sayyidina Utsman tuh setara 4 miliar misalnya. Tapi ada juga yang datang hanya bawa gandum segini. Maksudnya pas saking nggak punyanya, tapi masih mau berbagi gitu. Itu dulu para sahabat Nabi itu. Kalau yang kaya maklum. Itu dulu orang munafik itu resek. Kalau yang nyumbang banyak, riya. Apalagi namanya riya. Riya. Tapi kalau nyumbang dikit, alah gak ngefek. Bantuan kok. Nah, kira-kira gitu. Tapi memang orang munafik itu gitu, nggak ada benernya orang. Iya. Orang berbuat baik dicela, nggak berbuat baik ya dicela. Nah, Islam itu nggak begitu. Yang dinilai oleh Islam itu adalah kebersediaannya, kebersungguhannya dalam berbagi. Sambil contoh gini misalnya, sama-sama 100.000, yang satu big boss,
yang untuk mendapatkan 100.000 itu bagi dia kecil lah. Sementara yang satu ini untuk dapat 100.000 itu dia mesti ngontel becak puluhan kilo. Itu kira-kira di hadapan Allah nilainya sama apa beda? Sama-sama 100.000-nya. Beda. Kenapa? Karena yang satu gampang mendapatkannya, yang satu susah. Itu Allah mengapresiasi dengan karena bagi yang satu 100.000 itu kecil, tapi bagi yang satu lagi bisa jadi itu nafkah sehari itu untuk keluarganya bisa jadi. Artinya dia berani mengorbankan yang besar dari dirinya. Itu dilihat oleh itu yang dalam kaidah para ulama dikatakan al-ajru ala qadri ta'ab itu. Seringkali pahala itu dikaitkan dengan kadar kepayahannya dalam mendapatkannya. Akan sama sih kalau yang satu 100.000 rupiah, yang satu 100.000 US dollar mungkin. Itu seperti itu. Makanya kalau dengan orang yang tidak punya, yang penting ikhlasnya itu betul. Kalau dengan orang yang kaya, yang penting banyaknya. Ikhlas itu sandia dengan Allah. Buatan itu guyon. Tapi saya serius soal itu, soal betapa Allah itu mengapresiasi seorang hamba itu tidak melulu dari semata-mata kuantitasnya, tapi juga bagaimana cara mendapatkan apa yang dia berikan di jalan Allah itu. Dan masih banyak lagi lah hal-hal yang lain yang nanti kita tahu dalam Islam itu ternyata tidak ada istilah diskriminasi sosial, itu tidak ada sebenarnya. Bahwa ada sebagian muslim yang diskriminatif itu bukan ajaran Islamnya, itu ulah oknumnya itu. Ya maaf lah, ada sebagian orang kan merasa karena keturunan kiai besar misalnya atau keturunan tokoh agama tertentu dia merasa patut lebih mulia dan merasa lebih patut untuk dihormati, itu ya ada. Ya yang begini kan ulah oknum yang gila hormat saya gitu. Nah, ya nggak harus terus bisa apalah ada atau yang lain. Ada yang begitu itu. Nah, terus atau dibalik karena merasa dia keturunan petani biasa terus minder, itu juga nggak benar. Yang betul itu ukuran ketakwaan, bahwa kita harus menghormati kepada orang yang lebih berjasa dalam agama ini, iya. Bahwa kemudian ingat yang di level tinggi pun juga harus dalam konteks perjuangan ya, harus menyayangi yang memang belum banyak perannya di dalam perjuangan agama ini, untuk supaya kemudian mereka juga punya andil yang sama. Jadi Islam itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang karena intinya adalah ketakwaan. Kalau bahasa sebagian para ustadz kita hari ini kan Anda, siapapun Anda, baik yang bertato maupun yang tidak bertato, baik yang bertindik maupun yang tidak bertindik, Anda yang macam-macam itulah, Anda punya hak yang sama untuk mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah dan Rasulullah tidak akan terus dalam tanda kutip ya memicingkan mata terhadap orang yang mendekat kepadanya hanya karena dia bertato, hanya karena dia beranting satu misalnya, hanya karena dia tampak tidak baik secara zahir. Asal dia mau datang kepada Allah, Allah terima semua dengan senang hati, asal datangnya dengan kesungguhan. Dan Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang pura-pura. Itu seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya, itulah ajaran dalam Islam. Itu yang membuat Don Ditan betul ya, yang tertarik untuk masuk Islam itu ketika dia membaca bahwa ternyata dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ternyata kemuliaan dalam Islam itu tidak diukur dari jenis kelamin, warna kulit, suku bangsa mana, tapi dari ketakwaannya. Mau kaya mau miskin, tahu takwa mulia. Itu seperti itu. Wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabiyyin ala ajamin wala li ajamin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Ini yang menarik ini. Sesungguhnya bapak moyang kalian adalah satu, yaitu Nabi siapa? Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam ada banjir bandang Nabi Nuh, semuanya mati. Setelah itu tidak ada lagi anak keturunan manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi Adam yang kedua. Nabi Nuh itu adalah Adam kedua. Jadi semua kita ini pasti keturunan Nabi Adam alaihissalam.
Dan semua kita ini pasti keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya bagaimana? Semua kita ini menetes di darah kita darah orang-orang yang mulia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Semua kita ini. Jadi berarti semua orang punya potensi dan kesempatan untuk menjadi baik. Sebagaimana bapak moyangnya juga baik, orang baik. Jadi kita bukan keturunan setan, kita bukan keturunan iblis, kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Semua orang punya hak untuk menjadi baik karena telah menetes di dalam darahnya darah orang yang baik. Itu darahnya Nabi Nuh alaihissalam dan darahnya Nabi Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan orang non-Arab. Ini pidato tegas Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pula kelebihan orang berkulit merah daripada orang yang berkulit hitam, sama saja. Dan tiada kelebihan orang berkulit hitam daripada orang yang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Manusia itu semuanya sama dan setara seperti gigi pada sisir. Jadi semuanya sama, yang membedakan adalah apa, Bu? Takwa. Di belahan negeri yang lain, kalau di Indonesia alhamdulillah enggak ya. Tapi jangan salah loh, di belahan negeri yang lain itu diskriminasi warna kulit itu masih terjadi loh. Jangan salah. Kita tidak saya jauh-jauh pergi ke negeri yang jauh. Kita pergi sebut saja misalnya ke Singapura, katanya betul apa tidak? Itu mata sipit sama mata tidak sipit beda katanya. Apa betul? Perlakuannya. Katanya nggak tahu betul apa enggak, Ibu Nani yang pernah di Singapura. Enggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Oh, berarti kalau baik-baik saja alhamdulillah kalau gitu. Soalnya pernah Bu, ada cerita ustadz tertentu, saya nggak sebut namanya. Ketika dia di bandara mau beli tas, terus kemudian tas itu kan harganya mahal untuk versi Indonesia. Terus dia berucap, kok mahal sekali apa namanya tasnya ini. Kata orang Singapura itu, bukan tas kami yang mahal, uang Anda yang murah katanya. Kan rupiah itu bukan murah sebenarnya, rupiah itu rendah hati dia itu. Dia merendah hati. Mau tampil. Tapi enggak, berarti saya salah. Enggak, ya. Syukurlah kalau Singapura. Kalau Malaysia gimana kalau Malaysia? Kalau Malaysia gimana? Enggak juga. Malaysia. Kalau Malaysia? Utama untuk TKW. Kalau Arab Saudi kan jelas itu. Saya tidak tahu lah, tapi yang pasti kan ada beberapa wilayah itu katanya kalau kulit hitam itu kan masih diperlakukan tidak baik. Kalau kulit hitam. Kalau saya punya kawan dulu itu kuliah di Eropa. Dia ini pernah mengalami, jadi saat itu dia nganter orang masuk ke sebuah restoran, orang Arab. Restoran itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang Eropa, orang Amerika, Asia hanya Jepang yang boleh. Eropa, Amerika, terus Asia hanya Jepang yang boleh masuk ke situ. Yang dia bawa saat itu orang Arab saat itu di sebuah restoran tertentu. Ditolak oleh restoran itu. Loh, saya ada bawa uang, saya akan bayar. Enggak, kita tidak jual untuk orang selain suku bangsa tertentu tadi. Jadi ada tempat-tempat tertentu itu katanya begitu, katanya itu. Ya, cerita ke saya itu teman saya yang kuliah S2 di Eropa katanya. Ya semoga kalau sudah tidak ada ya alhamdulillah. Tapi kalau masih terjadi ya dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nah, kalau di kita ini mungkin tadi itu masih ada istilah darah biru sama darah yang tidak biru. Tapi sekarang itu saya perhatikan justru darah biru yang asli itu malah rendah hati. Putrinya Sultan malah naik beca. malah tidak mengenalkan diri bahwa saya ini putrinya Sultan. Banyak yang nggak tahu kalau dia putrinya Sultan. Malah yang Sultan nggak jelas itu malah yang orang kaya baru. Iya sih, memang kadang kalau orang kaya yang asli malah biasa-biasa aja. Kalau OKB malah yang kadang orang pamer emas apa gak takut diutangi wong. Oh iya betul.
Langsung ya kalau ketahuan ya. Kalau 1 triliun di rumah gimana? Zainab radhiyallahu anha melelehkan dirinya ke dalam bejana pelebur logam, kualitas rohani dan akhlaknya melejit tinggi di dalamnya. Kemudian dia menjadi istri pemuka para nabi dan rasul, sehingga bertambahlah keimanan dan kasih sayangnya kepada kaum fakir miskin saat dia melihat suaminya memiliki belas kasih sayang dan kelembutan terhadap seluruh manusia. Nabi itu Rauf Rahim, amat sangat sayang kepada semua umat manusia, bahkan seluruh alam. Beliau juga melihat suaminya acap kali mengirimkan sedekah kepada Ahlu Sufa. Ahlu Sufa ini orang yang tunawisma. Tunawisma ditampung oleh Nabi di sebuah tempat di belakang Masjid Nabawi. Dan tamu Islam lainnya yang tinggal di masjid, yang tidak punya keluarga dan harta. Nabi itu senang nampung begitu. Kepala negara tidak apa-apa. Kalau kita mau nampung juga nggak apa-apa, asal jelas. Karena jangan sampai kemudian nampung nggak jelas. Kalau beberapa tempat kan dinas sosial, itu yang jelas kan dinas sosial. Yang saya maksud nggak jelas itu loh, ngerinya naudzubillah, rumah panti asuhan ternyata ya predator itu, naudzubillah. Ya, yang jelas, jangan yang nggak jelas ya, naudzubillah. Itu harus yang jelas. Itu yang terungkap loh ya itu ya, belum yang tidak terungkap itu. Belum lah. Pesantren juga banyak kejadian terlibat, apakah ada sistem yang Jadi gini. Kalau pesantren yang teruji di lapangan, insya Allah aman-aman saja. Yang beberapa kali berkasus itu pesantren yang labelnya pesantren tapi ternyata izinnya bukan pesantren. Yang di Bandung boarding school itu. Karena di Departemen Agama itu pesantren itu ada kriterianya pesantren itu. Nah, makanya kalau mau cari pesantren, carilah pesantren yang teruji di lapangan, memang sudah berlangsung sekian lama pendidikan itu dan mengedepankan sistem, bukan sinten. Kan ada pesantren itu masih mengandalkan sinten. Nah, ini tidak mengandalkan sistem. Sistem maksudnya gini, manajemennya bagus, pendidikannya bagus, semuanya bagus. Jadi bukan ngasal gitu maksudnya. Gitu. Yang begitu itu insya Allah sih aman. Yang beberapa kasus yang sampai itu kebanyakan kasusnya itu kemana Bu? di Demak? Yang mana itu? Ya, predator sama anak-anak di Apa namanya Bu? namanya apa ya, Pesantren lama juga itu. Lama. Lama. Tapi nanti lupa nama pesantrennya apa. Oh. Ya pokoknya harus hati-hati lah, harus hati-hati. Kalau saya sih kriterianya sederhana, kalau saya pribadi itu. Pesantrennya terbuka, artinya aksesnya mudah diakses oleh orang tua misalnya. Informasinya jelas, manajemennya jelas, terus kiainya jelas, aturannya jelas. Kalau jelas gitu bismillah, beda aja. Tapi kalau Anda nggak jelas mending jangan. Yang cari yang jelas-jelas saja. Dan itu apa ya? Ada banyak hal yang mulia itu menjadi terhina gara-gara ulah segelintir orang itu. Ya kayak itu tadi, pesantren jadi tercoreng gara-gara ulah oknum sebagian orang itu. Itu seperti itu. Ya semacam-macam. Ya pokoknya intinya hati-hati nggih. Pokoknya apa? Hati-hati. Kalau di pesantren anak saya itu yang di Al Hasan Pondok Gede Kesatori itu, dari awal saya lihat, saya datang ke situ, saat itu pesantren udah usia 10 tahun. Terus saya sampai situ, saya lihat lokasinya terbuka, artinya ustadz-ustadznya juga terbuka, terus kemudian informasi bisa mudah kita akses, orang tua juga bisa bertemu dengan anaknya sebelum pandemi ya. Kalau setelah pandemi agak ada aturan yang. Terus menarik, santri itu diberi kegiatan olahraga itu lumayan banyak jam olahraganya. Rupanya itu efektif untuk melampiaskan yang menyumbat di dalam jiwa para santri itu, baik itu emosi maupun syahwat. Itu disalurkan melalui aneka macam olahraga, termasuk nanti teatrikal dan macam-macam itu. Itu rupanya efektif untuk menumpahkan semua itu satu. Yang kedua,
santri itu dilarang tidur menggunakan sarung atau celana pendek. Santri wajib tidur pakai celana bahan. Semua iya. Apa? Bahan, celana bahan. Jadi iya kain. Enggak boleh tidur pakai sarung tok, enggak boleh. Tidur pakai celana pendek enggak boleh. Harus pakai celana bahan tidur santri. Itu. Apa? Kenapa? Ya celana panjang. Celana bahan panjang itu. Celana bahan kayak saya ini. Iya. Iya, enggak boleh tidur pakai sarung tok, enggak boleh. Kan maaf kan ada yang tidak memperhatikan itu kan. Nah, terus iya. Kenapa? Enggak boleh, harus celana bahan. Harus celana bahan. Kalau tidur, enggak boleh training, enggak boleh, harus celana bahan. Tidur harus celana bahan pokoknya. Tidur. Enggak boleh sarung tok, enggak boleh celana pendek, harus sarung bahan misalnya. Nah, terus masing-masing di setiap kamar itu ada ustadznya yang berbeda-beda. Ada musyrifnya yang berbeda-beda. Sehingga kalau ada apa-apa kan itu bisa saling berkoordinasi itu. Dan orang tua punya nomor langsung dari ustadz kamarnya itu. Orang tua. Jadi kalau ada apa itu langsung hubungannya sama orang tua bisa. Atau sama ustadz koordinatornya itu bisa langsung. Nah yang begitu-gitu itu kalau saya bismillah, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan baik-baik saja itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang non sewu misalnya dengan aduh kak serak kok ngini ya jangan dulu, ya mending jangan dulu, cari yang lain yang Anda cocok. Biasanya ya tadi kalau manajemennya bagus, sistemnya bagus, semuanya bagus, bismillah, itu seperti itu. Allah Akbar. Kadang-kadang itu kan yang misalnya nitipin itu kurang, orang tuanya kurang apa ya, pendidikan kurang, kadang-kadang nggak sempat tanya-tanya yang rentan juga. Oh, dan lagi kasus seperti yang Ibu ceritakan itu kan kasus, kalau kita bicara per kasus ya, dari 1000 barangkali satu ya. Dari 1000 itu satu. Tapi kalau yang rumah yatim itu mungkin karena dianggap anak yatim kali ya. Itu memang pendoliman itu banyak terjadi. Kalau pesantren kan notabene kan masih punya orang tua. Kadang kalau yang yatim itu notabene karena mungkin iya, yang kejadian di Malang, yang di beberapa itu karena anak-anak yatim itu memang nggak ada yang belain kan, siapa? Ya itu. Iya, itu wanti-wanti itu. Itu seperti itu. Saya itu punya jamaah di Pondok Kelapa ya. Iya di Pondok Kelapa. Itu ada rumah yatim kan, rumah yatim. Dia tertarik pada satu anak yatim itu mau dikasih beasiswa. Mau diambil anak asuh oleh dia untuk mau dikuliahkan. Itu sama yang punya rumah yatim enggak boleh. Jangan. Iya enggak boleh. Alasannya apa? Ini untuk ngasuh adik-adiknya. Entah ya, paham enggak maksudnya ya? Ya, jadi ini anak ini mau diambil, mau dikuliahkan sama jamaah saya, mau jadi anak asuh lah. Tetap di situ tinggalnya sebenarnya, cuman mau dikuliahkan, tidak boleh, tidak boleh. Alasannya suruh jadi apa namanya, iya anak kakak asuh nanti bagi adik-adiknya di situ. Ya, itulah kenapa sampai detik ini ya saya tidak melarang orang punya rumah yatim ya, asal bener aja. Sampai detik ini saya belum pernah tahu ada tokoh nasional yang lahir dari rumah yatim. Tokoh nasional yang berprestasi. Tapi kalau anak yatim berprestasi banyak. Tapi yang dari rumah yatim bukan tidak ada, saya belum pernah tahu. Bukan tidak ada, saya belum pernah tahu. Kalau dari pesantren masih ada, dari pesantren. Dari pesantren atau dari rumahnya sendiri, anak-anak yatim yang menjadi tokoh-tokoh besar itu banyak. Tapi kalau yang dari rumah yatim saya belum pernah tahu. Nah, ini sedikit mohon maaf, ini sedikit kritik untuk yang punya rumah yatim karena sebagian pemilik rumah yatim itu kan kalau tidak hati-hati tanpa dia sadari kan dia telah mendidik anak-anaknya dengan mental senang diberi. Makanya saya kalau pas lagi ada santunan anak yatim mengundang anak-anak dari rumah yatim itu saya bilang gini kepada mereka. Adik-adik senang nggak kalau diberi? Senang. Nanti senang memberi ya, saya bilang. Nah, jadi kalau kalian senang diberi harus punya kesenangan juga untuk memberi. Dan saya sering bilang juga ke anak-anak jangan diajari cuman senang menerima, tapi harus juga senang berbagi. Sehingga seolah-olah momen santunan itu adalah momen yang selalu dinantikan. Tapi jadikanlah itu hanya sebatas selingan saja. Apa itu?
yang momen santunan itu. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita mendidik mereka. Nah, kesungguhan dalam mendidik anak-anak yatim ini yang kadang pemilik rumah yatim itu nggak semuanya punya gitu loh, nggak semuanya punya. Yang ada itu mereka dipupuk dalam mental senang diberi dan bukan senang memberi. Nah, saya kalau ngomong gini bukan berarti saya menghalangi Anda untuk memberi ke rumah yatim. Monggo silakan aja tetap, tapi akan lebih baik kalau seandainya kalau itu bagian dari pendidikan kita berikan dalam bentuk yang membuat mereka itu produktif. Tapi ya tadi saya ulang, ada beberapa jamaah saya yang terhalang tadi itu. Terhalang oleh pemilik rumah yatimnya, justru ketika ada anak yatim yang berprestasi mau dia sekolahkan lebih tinggi malah tidak boleh. Mungkin tidak semuanya begitu, tapi ada yang begitu. Ya nggak semuanya begitu, memang ada yang begitu. Hati-hatilah. Terus kemudian Zainab radhiyallahu anha kian mengkilap saat disepuh dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kemurahan dan kedermawanannya dalam berderma, memberi dan mengeluarkan apa yang beliau miliki. Perangai ini sesuai perangai yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, yakni berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Zainab radhiyallahu anha tidak tamak kepada kesenangan dunia yang fana sedikit pun. Dia hanya merindukan keridhaan Allah dan jannahnya yang dia sediakan untuk orang-orang yang soleh. Betapa tidak, bukankah dia mendengar suaminya SAW sering menghasung sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah dan menghibur saudara mereka dari kalangan orang-orang fakir dan orang-orang yang berduka cita. Salah satu sabda beliau adalah al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulai dari orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairu sadaqati an dhahri an ghina, dan sungguhnya sebaik-baik sedekah yang bersumber dari orang yang berkecukupan. Wa may yasta'fif yu'ifahullah, dan barang siapa orang yang menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa orang yang merasa cukup maka dia akan dicukupi oleh Allah. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadisnya Bukhari. Maksudnya apa? Memberi itu lebih baik daripada diberi. Dan memang orang yang memberi itu lebih punya power daripada yang diberi. Orang kalau memberi itu lebih punya power daripada yang diberi. Salah satu cara menaklukkan orang dengan cara diberi, dengan cara kita memberi. Saya dulu di pesantren itu pernah ada anak yang nakal lah istilahnya gitu. Kalau ditegur atau dia itu ngelawan. Pas bagian saya mau menaklukkan itu, saya traktir dulu dia. Kok takluk setelah itu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, jadi memang kalau kita mau berdakwah sama orang itu, ada orang nggak sholat, langsung jangan pakai ayat aqimis sholat, ada ngefek. Datang dulu bawa beras, bawa uang, bawa bantuan dulu. Setelah sekian kali dibantu, bawa sarung atau bawa mukena. Pak, ayo kita sholat Pak. Dikuasai dulu batin. Makanya kata para ulama itu, kalau kita memberi dalam rangka untuk membiayai kebenaran, tidak apa-apa. Yaitu jadi kita mengeluarkan uang untuk membiayai kebenaran atau kebaikan, tidak apa-apa. Sambil contoh misalnya, ya tadi ada majelis taklim tertentu misalnya ya, di mana ibu-ibunya itu kalau nggak ada santunan tidak mau ngaji. Ya di daerah tertentu misalnya. Ya saya kan ada, oh ada. Nah, sehingga kalau kemudian kita adakan santunan mereka mau ngaji.
Itu saya pernah membina duafa di Kemang Pratama 3. Saya pernah membina duafa di Villa Taman Kartini. Sekarang yang masih aktif saya di Grand Prima Bintara. Nah itu ya gitu, rutin entah berapa kali dalam setahun itu, di samping ada bantuan. Kalau bantuan tiap bulan, kalau tapi untuk yang dokter, kadang mendatangkan dokter itu berapa bulan sekali. Ya, pemeriksaan gratis lah. Nah, itu mereka mau rajin. Ya, itu tidak apa-apa. Itu namanya mengeluarkan biaya untuk sebuah kebaikan. Semi menyuap, tapi menyuap yang benar gitu. Nyuap yang benar. Nyuap seorang mau ngaji. Ada ini dikasih kartu, nanti itu ada absen gitu. Jadi udah berapa kali nanti baru dikasih gitu. Ada juga, ya. Kalau di Kemang 3 itu yang kayak gitu, yang paling banyak, yang paling rajin ngajinya dia dikasih hadiah umroh. Kemang 3 itu ya. Jadi yang rajin ngaji dikasih hadiah umroh. Jadi pernah sampai 4 orang, hampir setiap tahun pokoknya diberangkatkan umroh 4 orang. Yang rajin ngaji dulu sebelum pandemi. Setelah pandemi nggak ada lagi. Kalau di minggu tantri yang ngajar. Yang rajin ngaji. Oh, Pak. Ada beli dan masuk. Gimana nggak datang ke bulunya Bu Tantir segini-gini potongannya. Potongannya itu bisa dibuat gebuk maling itu. Potongan kambingnya. Kapan dapatnya? Lanjut. Ya kayak ke anak juga itu loh. Anak minta mainan. Kalau dengan diberi mainan asal dia mau ngaji, berikan aja. Itu tidak terus memanjakan anak. Yang memanjakan tapi kan untuk menaklukkan hatinya juga supaya dia mau dalam kebaikan. Kadang untuk menaklukkannya mesti kita keluar biaya juga, keluar ongkos. Iya. Walaupun nanti akhirnya kita bina ya. Jadi kalau saya sering bilang ke anak-anak itu gini. Ini hadiah dari kami orang tua kalian ini bukan sebagai hadiah kalian hafal Al-Qur'an, saya bilang gitu. Enggak. Nah, saya tidak pernah menjadikan uang ini sebagai hadiah mereka hafal Al-Qur'an, bukan. Hadiah kalian terkait hafal Al-Qur'an itu dari Allah saja, itu lebih baik. Hadiah kami ini karena kami orang tua cinta pada kalian. Ini hadiah cinta kami untuk kalian. Adapun hafalan Quran kalian itu pahalanya dari Allah saja. Itu lebih menarik dan lebih baik. Sehingga ya harapan saya sih mereka paham bahwa semua kebaikan mereka itu harus karena Allah, bukan karena orang tua. Orang tua memberi hadiah itu ya lebih kepada karena cinta, biar mereka paham ini karena cinta. Nah, walaupun dari situ juga punya efek kepada kebersemangatan mereka untuk menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Itu soal cara sih, masing-masing orang bisa punya caranya sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Terus kemudian juga sabda beliau Nabi kita Muhammad SAW, ahabbun nas ilallahi anfa'ahum linnas. Manusia yang paling Allah cinta adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wa habbul amali ilallahi sururu tudkhiluhu 'alal muslimin. Dan amalan yang paling Allah cinta adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya orang-orang Islam, atau membahagiakan hatinya orang-orang Islam. Kenapa membahagiakan hati orang itu termasuk kebaikan yang paling utama? Karena orang kalau bahagia biasanya tidak akan menggugat takdir. Sementara menggugat takdir itu tindakan yang sangat rawan dengan kekufuran. Makanya hati-hati. Memang kalau orang bahagia biasanya dia nggak sempat menggugat takdir biasanya. Nah, orang itu kalau sedih itu potensial kufur kalau nggak hati-hati. Karena ada potensi dia menggugat takdir tadi. Kalau sampai dia menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Allah, udah wassalam dia. Kalau nggak tobat maksud saya. Tapi kalau orang uraan, orang anggaplah gara-gara kita beri uang dia bahagia gitu, uraan. Itu mentok dia uraan tadi itu. Tapi kalau kita buat orang sedih, patah hati, itu bahayanya kalau dia sampai menggugat takdir tadi. Jadi sebenarnya risiko uraan dengan risiko patah hati itu lebih berisiko patah hati. Makanya membuat orang bahagia itu potensi pahalanya lebih besar
daripada membuat orang patah hati yang dosanya bisa sangat besar. Jadi taruhlah misalnya gara-gara kita bahagian dia lepas kendali, mentoknya uraan tadi itu. Tapi kalau sampai kemudian orang itu patah hati tadi itu orang bisa, kalau nggak hati-hati dengan hatinya itu bisa menggugat takdir tadi itu, dan itu bisa sangat berbahaya sekali. Makanya kalau kita lagi sedih mending tidur daripada menggugat takdir, mending tidur. Nah, jadi menghindari menggugat takdir. Karena orang kalau udah terbawa perasaan tuh pengennya ngomong itu aneh-aneh gitu loh. Nah, kita ini kan ngaji tentang pentingnya sabar, husnudzon sama Allah. Ini kan enak diomong saja. Dan Allah itu maha tahu loh sisi mana yang bisa disentil dari kita supaya kita tertantang untuk apakah tetap bertahan dalam baik sangka kepada Allah atau justru buruk sangka kepada Allah. Nah, bersyukurlah pada Allah kalau kita dibantu oleh Allah selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, bersyukurlah pada Allah. Dan kita ngaji ini bagian dari cara mensimulasi hati supaya cekatan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Au takshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan darinya satu kesulitan. Itu termasuk amalan yang paling Allah cintai. Amalan yang paling Allah cintai diantaranya apa tadi? Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang Islam. Yang kedua adalah menyingkap atau menghilangkan kesulitan, satu kesulitan. Au taqdi anhu dainan, atau membayar hutangnya. Bayar hutang bagian dari amalan yang paling Allah cintai. Saya sering tanya orang, Ustadz, saya punya saudara kejerat rentenir. Saya mau bantu, kok dia ngutang pakai rentenir atau gimana? Saya bilang ya bantu. Justru dengan Anda membantu itu membuat dia lepas dari riba itu. Harapannya ke depannya dia tidak lagi begitu. Kalau diulangi lagi terserah jenengan lah ikhlas. Nah, kan makanya dalam Islam itu bantu itu 3 kali. Sekali kok masih gitu, kalau kita masih mau bantu lagi 2 kali. Kok masih begitu berarti gak potongan kena bantu. Berarti ini tipe orang yang nggak bisa dibantu udah. Itu kalau di fikih namanya muflis, orang yang potongan bangkrut. Kak potongan soge. Muflis. Ya. Muflis. Ya. Kalau belum mukhlis, digabung ya, mukhlis digabung. Kalau mukhlis bahaya itu artinya. Otak, lis pencuri. Mukhlis itu artinya otak pencuri. Nah, kalau mukhlis, kalau dipisah, kalau digabung, mukhlis orang yang ikhlas. Hati-hati. Kita ini butuh orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, bukan orang yang mukhlis. Ya kalau mukhlis itu otak pencuri. Ya, mukhun itu otak, lis itu pencuri maling. Ya kalau digabung mukhlis orang yang ikhlas. Terus kemudian au taqdi anhu dainan au tutradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar mereka. Walian amsya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'taqifa fi hadal masjidi. Dan andaikan aku berjalan bersama satu saudaraku untuk memenuhi satu hajatnya. Andaikan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi ini, Masjid Nabawi itu. Yakni Masjid Madinah, maksudnya Masjid Madinah. Syahron sebulan sekalipun. Jadi memenuhi hajat saudara kita itu lebih Nabi sukai daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Wa man kafa ghadbahu satarallahu auratahu. Siapa yang bisa menahan marahnya, Allah akan tutup auratnya atau aibnya. Orang yang bisa menahan marahnya. Waman kadzama ghaidhahu, dan orang yang sanggup menahan ghaidh itu kebencian ya. Kalau ghadab marah, kalau ghaidh itu sama marah juga cuma lebih kepada kebencian. Orang yang bisa menahan marahnya, orang yang bisa menahan kebenciannya, itu dijaga auratnya tidak akan sampai tersingkap, maksudnya terjaga aibnya tidak akan sampai terbuka. Orang itu kalau emosi, lepas kendali, kadang membuka aib orang, yang berdampak pada aib dia kebuka juga akhirnya. Karena aib itu tidak hanya di sana, tapi juga di sini. Nah, jadi efek dari suka membuka aib orang, akhirnya aib dia kebuka juga. Makanya hati-hati. Dan penyesalan itu bukan karena diam, penyesalan itu karena bicara.
Jarang orang, aduh nyesel kemarin aku diem, jarang. Yang sering terjadi adalah orang menyesal karena bicara. Makanya harus bisa nahan diri. Walau syaa ayum diyahu amdahu. Walau syaa ayum diyahu amdahu mal Allah azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta asbataha lahu asbatal azza wa jalla qadamahu ala sirati yauma tazillu fi al-aqdam. Barang siapa yang menahan marahnya padahal sebenarnya dia bisa dan mampu melampiaskannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Ada orang bisa membalas marah dengan marah, tapi dia memilih untuk bisa menahan diri, tidak melampiaskan kemarahannya. Itu nanti di akhirat dia akan diberi keamanan. Maksudnya aman, maksudnya apa? Aman dari siksa Allah, alias lancar urusannya. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan kebutuhan saudaranya itu sampai dia berhasil meneguhkannya, sampai dia tenang, maka Allah akan meneguhkan tapak kakinya di jalan sirat pada hari tergelincirnya tapak-tapak kaki. Jadi ketika orang bisa memenuhi hajat saudaranya hingga saudaranya itu tenang, maka nanti di akhirat dia melintasi sirat dengan tenang. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu akan merusak amalan sebagaimana cuka merusak madu. Selanjutnya itu akhlak yang buruk bisa merusak amalan. Ingin tahu contohnya? Ada orang itu baik sebenarnya, sering bantu orang, cuman mulutnya nggak terjaga. Akhirnya kebaikannya nggak dianggap. Iya, nggak dianggap. Pernah tahu ya? Ya, saya itu kenal beberapa orang soalnya, Saya tahu betul orangnya, yang saya kenal banget tuh. Sangat dermawan, sangat baik orangnya. Baik maksudnya dermawan. Tapi mulutnya itu nggak terkontrol. Emosian itu, muamuan emosian. Akhirnya iya kayak gak dianggap, kebaikannya itu kayak nggak dianggap gitu. Iya, hilang kebaikannya itu. Maka betul kata Quran itu, janganlah kau batalkan sedekahmu dengan dengan menyakiti dan mengungkit itu. Kapan hari itu yang disiram pakai air itu oleh siapa? Oleh anak buahnya katanya itu. Iya kan, jadi kan ngamuan tak apa ke anak buahnya katanya. Siapa itu yang kemarin di air aksa? Iya itu. Katanya ke anak buahnya ya. Ngomongnya kan? Iya. Kasar. Dan kapan hari yang di Malang ketangkap itu, dia membunuh majikannya dengan ketangkap polisi itu ditanya, "Kamu menyesal?" "Enggak, saya enggak menyesal." "Kenapa?" "Saya malah senang." "Kenapa?" "Karena saya puas melampiaskan sakit hati saya karena majikannya ke anak buahnya itu ngomongnya jelek gitu loh." Iya, kasar. Walaupun orang itu baik, kalau ngomongnya menyakitkan, itu bisa hilang kebaikannya itu. Makanya Quran mengarahkan seperti itu. Makanya akhlak itu harus dijaga. Selanjutnya sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Inna fil jannati ghurfatan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. A'adahallahu liman at'ama at-ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa shalla wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga itu ada satu kamar yang dari luar bisa dilihat dalamnya, dari dalam bisa dilihat bagian luarnya. A'adahallahu liman at'ama, dan kamar itu privasi enggak terjaga dong Ustaz. Surga enggak ada masalah. Dan kamar itu disediakan untuk orang yang mau memberikan makanan dan melunakkan pembicaraan, maksudnya ngomongnya bagus gitu ya, lembut gitu, dan selalu berpuasa. Wa taba'as shaum, dan dia selalu mengerjakan rajin puasa lah kalau bahasa kita, rutin maksudnya, dan sholat sementara orang pada tidur, sholat malam maksudnya. Allah, masih banyaklah hadis-hadis yang mendorong muslimin untuk berinfak dan melipur lara orang-orang yang memerlukan bantuan serta memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Semua itu memotivasi Zainab radhiyallahu anha untuk meraih janji agung yang dihadapkan dan yang ada di hadapan Allah azza wa jalla, sebagaimana dituturkan oleh lisan mulia sang penghulu sekalian Rasul. Zainab radhiyallahu anha mendermakan semua harta yang dia miliki dan tidak pernah bersikap kikir terhadap kaum fakir miskin baik sedikit maupun banyak. Mengapa tidak? Bukankah dia sejak zaman jahiliyah sudah dijuluki sebagai ummul masakin, ibundanya orang-orang miskin, dan sekarang dia sudah menjadi istri pemimpin sekalian Nabi dan Rasul serta menjadi ibunda orang-orang beriman. Spiritnya yang kita tangkap apa, Bu? Senang berbagi ya, dan menyayangi orang-orang miskin. Mengenai caranya nggak harus sama ya.
nggak harus sama dengan Siti Zainab radhiyallahu anha, karena masing-masing orang itu punya kerentanan yang berbeda-beda. Sambil contoh gini, kerentanan saya masuk gini misalnya, mohon maaf, ada orang-orang tertentu yang rumahnya sama anggota keluarganya memang siap menampung orang-orang miskin, sehingga kalaupun misalnya orang miskin bolak-balik datang ke rumah dia nggak ada masalah. Nah, ada yang begitu. Tapi kan ada model orang itu yang kerentanannya itu nggak bisa begitu. Kenapa? Karena bisa terganggu istirahatnya, tidak cukup banyak orang yang bisa melayani fuqara masakin di rumahnya, terus kemudian rumahnya juga tidak cukup layak untuk misalnya didatangi oleh fuqara masakin dalam jumlah yang sewaktu-waktu bisa datang. Maka kalau itu keadaannya monggo dinamis saja. Sambil contoh gini misalnya, rumah saya di kampung dulu, itu sama rumah kakek saya, itu termasuk yang tipe orang dari mana-mana datang, bapak saya nggak ada masalah. Tanah bapak saya alhamdulillah masya Allah luas, ada musola di mana kalau mereka datang taruh di musola dulu, dikasih makan tidak ada masalah karena bapak juga banyak pembantunya, semuanya gampang aneh. Dan rumah saya memang nggak ada pagarnya, terbuka, jadi mereka datang diterima tidak ada masalah. Bapak saya, ibu saya itu kan hobinya ngasih makan santri, makan gratis, itu macam-macam, itu biasa itu di rumah, di kampung. Di sini rumah saya dipelototin istri saya kalau pernah ada mu'alaf itu mau janjian ketemu dengan saya kan, hampir mau saya kasih alamat, kata istri saya, "Ndak, bantu saja enggak apa-apa, tapi jangan kasih alamat sini. Kalau dia datang sampean ada enggak apa-apa, saya mah enggak ada gimana?" Kata istri saya, iya janjian di masjid, akhir janjian di masjid itu. Iya. Jadi karena tidak semua orang kemudian siap didatangi terus gitu. Saya punya jamaah di Harapan Indah itu ngadakan santunan anak yatim. Begitu selesai santunan, dia cerita sama saya, memang semua pulang sih Ustadz, tapi ada satu yang selalu kembali sampai bosen saya. Ada yang begitu, selalu kembali. Itu kan harus dipahami itu kan, bahwa konteks kota dengan konteks desa itu mungkin berbeda. Jadi kalau Anda rumahnya siap seperti Zainab radhiyallahu anha, monggo tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak siap, kayak saya kan saya tidak ada masalah, tapi saya harus menghargai privasi istri saya. Iya, saya harus menghormati istri saya harus menghargai, saya harus menjaga istirahatnya istri saya kan ini. Oh gitu. Oh gitu. Itu seperti itu. Bisa dipahami maksudnya ya. Gitu. Saya itu ada orang juga, tenang, orang sini nggak saya ceritakan di sini. Orang itu saya ceritakan di sana nanti. saya punya jamaah itu. Beliau ini orangnya kawaya lah. Orangnya kawaya. Ya, saya bilang kawaya kenapa? Ya, karyawannya hampir tiap tahun diumrohkan, dihajikan. Saya termasuk yang diumrohkan dan dihajikan oleh beliau itu. Nah, terus kemudian beliau pernah curhat ke saya. Ada itu Ustaz, orang tiap hari datang ke rumah itu. Nggak banyak sih yang diminta, untuk ukuran beliau nggak banyak, tapi tiap hari Ustaz. Sampai capek saya. Padahal orangnya dermawan aja masih ngomong gitu. Bukan tidak mau berbagi, capek gitu. Gitu. Ya macam-macam lah orang itu. Jadi kalau nggak siap, kan saya bilang kemampuan orang dalam menerima itu berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi, metodenya nggak harus sama persis dengan Siti Zainab yang memang menampung, kayak Nabi kan nampung. Monggo tidak ada masalah kalau sanggup. Tapi kalau tidak punya kesanggupan, tidak punya kecakapan, tidak cukup tenaga dan biaya serta orang untuk melakukan semua itu, intinya satu, kita berbagi. Soal caranya terserah jenengan lah masing-masing. Ya tadi kayak istri saya itu, ya sampean kalau ada sampean enggak apa-apa, kalau sampean enggak ada nanti kursi gimana gitu. Iya aku janjian di masjid aja lah, ini janjian di masjid aja. Jadi memang nggak bisa sembarangan ngasih alamat. Mungkin kadang kan kalau nomor WA-nya Ustaz kan dipampang di masjid-masjid itu ya. Itu hampir kalau udah menjelang Ramadan banyak WA masuk itu, set minta bantuan itu. Batinku kok ngerti nomor telepon tuh tiba-tiba dipampang di masjid itu ada nomor saya. Macam-macam. Tahu? Ya, memang gini sih. Sekali 2 kali oke lah, tapi kalau keterusan lama-lama namanya manusia ada capeknya. Kadang bukan capek memberinya, capek didatanginya terus-terusan itu loh. Bisa dimengerti maksudnya ya?
Ya. Dan tidak mendidik juga Pak Ustaz. Ya, macam-macam lah pertimbangannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kembali pada masing-masing Anda lah. Saya tidak membuat aturan.